Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Hari ini Riding for Grace berusia 50 tahun. Saya ingin bersyukur sama Tuhan dalam sebuah storytelling. Ingin mengenang bagaimana Tuhan menatang, menuntun, membawa saya terbang tinggi di tengah persoalan hidup. Dalam storytelling Riding for Grace di Bethel Integrity. Di puncak usia, di kedalaman luka, kasih Bapa tetap menyala. Mazmur 91 ayat 16, Mazmur 73 26. Allah adalah kekuatan hatiku dan bagianku selama-lamanya. Malam turun seperti tirai kelabu yang menutup panjang kehidupan. Di tepi desa yang sunyi, di sebuah rumah kayu yang berdiri bagai saksi bisu perjalanan panjang, seorang manusia tua duduk berteman lendut angin, ditemani detak jantung yang sudah ratusan kali retak, tapi tidak pernah berhenti berdetak. Wajahnya dipenuhi garis-garis seperti lembah yang diukir oleh air mata bertahun-tahun. Tangannya gemetar bukan karena lemah, tapi karena ingatan tentang hidup yang terlalu berat untuk dilalui seorang manusia bernama Sumantriono. Dan itu semua karena Tuhan. Ia menarik napas panjang, napas seorang yang sudah berulang kali jatuh sampai tak bersuara, tapi tetap hidup karena Bapa di sorga menolak menyerah atas dirinya. Bapa selalu mengasihi, menopang dan memberi kesempatan. Dalam sunyi itu, pikirannya kembali ke masa muda, masa ketika langit tidak selalu biru dan jalan hidup tidak selalu lurus. Ia melihat dirinya muda, berlari, jatuh, berdarah, bangkit, lalu jatuh lagi, bangkit lagi, berulang-ulang kali. Hidup seperti pergumulan yang tak pernah selesai. Ada hari ketika ia tidak makan karena memilih memberi makan keluarganya. Ada masa ketika ia bekerja sambil menangis di bawah hujan. Ada saat ketika beban hidup menempel di pundaknya seperti batu basah yang tak bisa ia lepaskan. Dan ia pernah memandang langit sambil berteriak dalam hati yang remuk, Tuhan, kalau hidup ini panggung, maka aku hanyalah aktor yang kehilangan naskah. Aku tersesat, aku letih, aku hampir mati. Namun dalam gelap yang paling gelap, dalam sunyi yang paling sunyi, suara itu datang lembut, seperti embun menyentuh tanah tanpa suara. Anakku, aku tidak pernah meninggalkanmu. Biar dunia menutup pintu, aku tetap berdiri di sampingmu. Dan setiap kali ia hampir hancur, tangan itu muncul lagi, tangan yang sama, tangan Bapa yang tak terlihat, tapi paling nyata. Tangan Bapa yang mulai berjanji sejak 21 Juni tahun 1996
di sebuah bukit doa bernama Ungaran yang berkata, mulai hari ini aku adalah Bapamu dan engkau adalah anak laki-lakiku. Usia panjang bukan hadiah ringan. Usia panjang adalah album penuh luka, tapi juga penuh keajaiban. Orang-orang berkata usia tuanya adalah bukti ia kuat. Tapi ia tersenyum. Senyum yang terasa pahit. Karena hanya dia yang memahami perjalanan hidupnya. Karena orang hanya menjadi hakim dan jaksa dalam perjalanan yang dia jalani. Dengan tertunduk, ia berkata, bukan kuatku, tapi Bapa yang memelukku ketika aku ingin menghilang. Tapi Bapa yang selalu mengangkat daguku untuk selalu berjalan melihat ke depan. Bahkan Bapa yang mengarahkan seluruh tubuhku untuk berjalan terus. Meski tulang-tulang ini sudah keluh, batuk, sesak. Bukan hanya sekali, 2 kali ku alami. Setiap kerutan di wajahnya adalah surat cinta Tuhan yang ditulis dengan air mata kehidupan. Setiap rambut putih adalah bendera kemenangan kecil yang ia menangkan bersama dengan Bapa di tengah badai yang ingin menenggelamkannya. Kemenangan-kemenangan yang terjadi karena ada tangan Bapa yang baik yang menopang. Kemenangan-kemenangan yang terjadi karena ada Bapa yang visioner berkarya dalam hidupnya. Banyak yang bertanya, bagaimana engkau bisa tetap hidup padahal engkau sendiri? Bagaimana engkau tetap bisa hidup? Kadang ia menjawab, karena setiap kali aku ingin mati, Tuhan menghembuskan nefes haya. Tuhan menghidupkan, Tuhan menghembuskan kehidupan baru. Setiap kali aku ingin menyerah, Tuhan berkata, bertahanlah. Dan setiap kali aku kehilangan semuanya, Tuhan menjadi segalanya. Aku menatap langit malam yang penuh bintang. Bintang-bintang itu berkedip seperti ribuan kesaksian kecil bahwa Tuhan tidak pernah tidur dalam perjalanan hidup. Bintang itu seakan berbicara, bersama angin yang bertiup sebagai utusan surga. Bapa, Engkau sungguh baik. Tidak ada masa hidupku yang terlalu gelap bagimu. Tidak ada air mata yang terlalu sia-sia bagimu. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi tanganmu. Aku mengingat saat-saat ketika aku begitu terluka hingga tidak sanggup berdoa.
dan Tuhan menjawab tanpa doa. Melalui napas kehidupan, melalui pertolongan kecil, melalui rasa damai yang datang tanpa alasan. Tuhan tidak meniadakan badai, tapi Tuhan membuatnya tetap bernafas di dalam badai. Itu lebih besar dari keajaiban apapun. Itu lebih dahsyat dari dekapan. Itu lebih hangat dari pelukan seorang bapa duniawi. Itu lebih deras dari gelombang samudera, bahkan lebih deras dari gelombang seorang ibu yang mengasihinya, menuntunnya dalam perjalanan hidup. Kini di usia yang sudah tidak muda, di sisa umur yang Tuhan beri, aku menemukan kebahagiaan yang baru. Bukan kebahagiaan karena hidup itu mudah, tanpa masalah, tapi kebahagiaan karena Tuhan, karena Bapa surgawiku tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan, selalu tersenyum dan bangga. Aku menatap tanganku yang sudah mulai mengerut dan tersenyum pelan. Aku bahagia bukan karena jalanku indah, tapi karena setiap langkah yang bengkok dituntun oleh tangan Bapa. Aku bahagia bukan karena hidupku ringan, tapi karena Bapa selalu memapahku. Aku bahagia karena umur yang panjang ini adalah bukti bahwa kasih-Nya lebih keras daripada badai hidupku. Air mata jatuh bukan air mata putus asa, melainkan air mata syukur yang telah menyaksikan terlalu banyak kesetiaan Tuhan. Yang terkadang ku balas dengan keraguan, dan pagi itu aku melihat sinar mulai muncul. Memandang langit yang tidak sepenuhnya gelap, ia membisikkan kata-kata yang menjadi judul seluruh hidupnya. Judul yang selalu lahir dalam perjalanan hidup seorang Sumantriono Saragi. Hidupku berat, tapi Bapakku baik. Dan itulah alasan aku masih di sini berusia 50 tahun. Kasih Tuhan tidak membuat badai hilang, tapi kasih-Nya membuat aku bertahan sampai badai kehilangan suaranya. Karena ada benteng kasih. Itulah storytelling tentang perjalanan hidup. Mari bersyukurlah untuk hari-hari yang sudah Bapak Ibu lalui.
karena engkau pasti akan dikenyangkan dengan umur panjang. Dalam alunan cerita di lembar-lembar kehidupan yang indah, ada badai tapi kau tidak terhembus dan jatuh. Ada masalah tapi engkau tidak larut karena ada kemenangan. Salam Riding for Grace dalam storytelling di Bethel Integrity. Tetap semangat.